Ikan badut merupakan ikan hias laut kecil berwarna cerah, orange, kuning, hitam, yang terkenal melalui film Nemo dan hidup bersimbiosis mutualisme dengan anemon laut. Mereka memiliki keunikan biologis, terlahir sebagai jantan, hidup dalam kelompok matriarkal dan dapat berubah menjadi betina jika betina dominan mati. Ikan badut hidup di terumbu karang dangkal Samudra Pasifik dan Hindia. Mereka memiliki lapisan lendir khusus yang melindungi mereka dari sengatan tentakel anemon, tempat mereka berlindung dari predator. Sebagai imbalannya, ikan badut membersihkan anemon dari parasit dan sisa makanan. Ikan badut adalah sequential hermaphrodites, yaitu kelompoknya terdiri dari satu betina dominan terbesar, satu jantan dominan pembiak, dan jantan kecil lainnya. Jika betina mati, jantan dominan akan berubah menjadi betina, dan jantan terbesar berikutnya akan naik pangkat. Setelah bertelur ratusan hingga ribuan pada substrat di dekat anemon, ikan jantan bertanggung jawab menjaga telur-telur tersebut hingga menetas. Akibat popularitasnya, permintaan ikan badut tinggi. Meskipun dapat dibudidayakan, sebagian besar masih diambil dari alam yang mengancam populasi lokal. Ikan badut adalah contoh adaptasi luar biasa di ekosistem laut yang sangat bergantung pada kelestarian terumbu karang. Ikan badut merupakan ikan laut yang memiliki habitat sangat spesifik di perairan tropis. Mereka mendiami perairan hangat di Samudra Hindia dan Pasifik, termasuk wilayah Laut Merah, Asia Tenggara, seperti di Indonesia dan Filipina, Jepang bagian selatan hingga Great Barrier Reef di Australia. Ikan ini tidak ditemukan di Samudra Atlantik maupun di Laut Karibia. Habitat utamanya adalah terumbu karang yang dangkal dan laguna yang terlindung. Mereka jarang ditemukan di laut lepas karena sangat bergantung pada keberadaan anemon laut untuk perlindungan. Ikan badut umumnya hidup di perairan dangkal dengan kedalaman antara 3 hingga 15 meter. Mereka jarang turun ke kedalaman lebih dari 12 hingga 15 meter karena intensitas cahaya dan keberadaan anemon inang yang terbatas di sana. Secara mikro, rumah mereka adalah di sela-sela tentakel anemon laut tertentu. Mereka tidak bisa bertahan hidup lama di alam liar tanpa inang anemon ini karena serangan predator. Meskipun sering disebut Nemo, ikan badut adalah ikan air laut asli. Mereka tidak dapat bertahan hidup di air tawar. Upaya memelihara mereka di air tawar akan menyebabkan ikan stres dan mati dalam waktu singkat. Ikan badut memiliki berbagai keunikan biologis dan perilaku yang menjadikannya salah satu spesies paling menarik di terumbu karang. Seluruh ikan badut terlahir sebagai jantan dan mereka hidup dalam kelompok dengan hierarki ketat yang dipimpin oleh satu betina dominan. Jika betina tersebut mati, jantan terbesar dalam kelompok akan mengalami transformasi fisik dan hormonal permanen untuk menjadi betina. Ikan ini memiliki lapisan lendir khusus pada kulitnya yang mengandung gula dan lemak tertentu. Yang lendir ini mencegah anemon laut melepaskan sengatan sehingga ikan badut dapat berlindung dengan aman di antara tentakel beracun yang mematikan bagi ikan lain. Tidak seperti banyak ikan lainnya, ikan badut sangat vokal. Mereka berkomunikasi dengan anggota kelompoknya melalui suara letupan dan klik untuk mempertahankan wilayah atau menegaskan posisi dalam hierarki sosial. Hubungan mereka dengan anemon bukan sekadar menumpang. Ikan badut secara aktif membersihkan anemon dari parasit, memberikan nutrisi melalui kotorannya, dan bahkan mengipasi tentakel anemon untuk meningkatkan sirkulasi oksigen. Ikan badut cenderung hidup monogami dengan satu pasangan.
Setelah bertelur, ikan jantanlah yang memiliki peran utama dalam menjaga, membersihkan, dan oksidasi telur-telur tersebut sehingga menetas. Ikan badut berkomunikasi menggunakan kombinasi suara unik, gerakan tubuh, dan isyarat visual untuk menjaga tatanan sosial dalam kelompoknya. Mereka merupakan salah satu ikan yang paling vokal di terumbu karang. Mereka menghasilkan suara melalui mekanisme fisik yang unik. Mereka menghasilkan suara klik atau letupan dengan cara mengatupkan gigi tahang secara tepat. Ligamen khusus menarik mulut mereka hingga tertutup dalam hitungan milidetik untuk menciptakan bunyi tersebut. Ikan dominan, biasanya betina terbesar, mengeluarkan suara keras saat mengejar atau menyerang ikan yang lebih kecil untuk menegaskan kekuasaan. Ikan yang lebih kecil menghasilkan suara frekuensi tinggi yang berbeda sebagai tanda menyerah atau tunduk kepada pemimpin kelompok. Suara digunakan untuk memperingatkan penyusup agar menjauh dari anemon mereka. Selain suara, mereka menggunakan gerakan fisik untuk memperkuat pesan. Goyangan tubuh, yaitu ikan yang lebih kecil seringkali melakukan gerakan menggoyangkan tubuh di depan ikan dominan sebagai bentuk ketundukan agar tidak diserang. Pola garis putih yang kontras pada tubuh mereka membantu anggota kelompok mengenali satu sama lain dengan cepat di antara tentakel anemon yang padat. Terdapat korelasi antara ukuran tubuh dan jenis suara. Ikan yang lebih besar menghasilkan suara dengan frekuensi rendah dan durasi lebih lama, sedangkan ikan kecil menghasilkan suara melengking dengan frekuensi tinggi. Hal ini membantu mereka mengidentifikasi status sosial hanya melalui pendengaran tanpa harus bertatap muka langsung. Ikan badut hidup dalam hierarki sosial matriarkal yang sangat ketat dan terorganisir berdasarkan ukuran tubuh. Dalam satu anemon biasanya terdapat kelompok kecil yang memiliki tingkatan sebagai berikut. Ikan yang paling besar, paling agresif, dan merupakan pemimpin tunggal kelompok, hanya ia yang dapat berproduksi dalam kelompok tersebut, biasanya disebut sebagai betina dominan, merupakan peringkat pertama. Ikan terbesar kedua yang menjadi satu-satunya pasangan kawin bagi si betina, yaitu jantan dominan, merupakan peringkat kedua. Dan ikan jantan non-pembiak merupakan peringkat ketiga, terdiri dari 0 hingga 4 jantan yang lebih kecil dan lebih muda. Mereka tidak bereproduksi dan pertumbuhannya seringkali terhambat secara alami agar tidak menantang posisi jantan dominan. Hierarki ini berfungsi sebagai antrian untuk menjadi pembiak. Jika betina dominan mati, terjadi perubahan biologis yang luar biasa. Jantan dominan akan mengalami transformasi permanen menjadi betina baru dalam hitungan hari sampai minggu. Jantan non-pembiak terbesar akan naik pangkat menjadi jantan dominan baru, dan ikan-ikan kecil lainnya masing-masing naik satu tingkat dalam hierarki tersebut. Struktur ini memastikan bahwa kelompok tetap memiliki pemimpin dan kemampuan reproduksi tanpa harus mencari anggota baru dari luar, yang berisiko tinggi di lingkungan terumbu karang yang penuh dengan predator. Proses perubahan kelamin pada ikan badut yang dikenal sebagai hermafrodit protandry merupakan fenomena biologis yang dipicu oleh perubahan struktur sosial dalam kelompok. Proses ini dimulai segera setelah betina dominan menghilang. Otak ikan jantan dominan menangkap sinyal visual dan perilaku dari lingkungan. Ketiadaan tekanan dari betina. Dalam waktu sekitar 2 minggu terjadi perubahan aktivitas saraf pada bagian otak yang mengontrol gonad melalui sumbu hipotalamus, hipofisis, gonad. Setelah sinyal dari otak terkirim, terjadi pergeseran drastis pada produksi hormon. Produksi hormon jantan berhenti secara bertahap dan tubuh mulai memproduksi hormon betina dalam jumlah besar yang menjadi regulator utama dalam pembentukan organ reproduksi baru. Ikan badut lahir dengan ovotestis
yaitu organ yang memiliki jaringan testis dan jaringan ovarium laten. Jaringan testis yang sebelumnya berfungsional akan menyusut dan diserap kembali oleh tubuh, dan sel-sel ovarium yang sebelumnya tidak aktif mulai berkembang pesat menjadi ovarium yang matang dan mampu menghasilkan sel telur. Ikan tersebut akan mengalami pertumbuhan ukuran yang signifikan agar bisa menjadi individu terbesar dalam kelompok. Perilaku ikan berubah menjadi lebih agresif dan protektif, mengambil alih peran sebagai pelindung utama anemon. Proses transisi ini bersifat permanen. Sekali seekor ikan badut menjadi betina, ia tidak dapat kembali menjadi jantan. Transformasi fungsional penuh sehingga mampu bertelur biasanya memakan waktu sekitar beberapa bulan. Setelah proses pembuahan oleh pasangan dominan, perawatan telur sepenuhnya menjadi tugas yang sangat intensif terutama bagi si jantan. Betina akan menempelkan ratusan hingga ribuan telur pada permukaan datar seperti batu atau patahan karang yang berada tepat di bawah perlindungan tentakel anemon. Dan selama 6 hingga 10 hari masa inkubasi, ikan jantan bertugas menjaga telur dengan sangat telaten. Ia terus-menerus mengipasi telur dengan siripnya agar aliran oksigen tetap terjaga. Dan ia menggunakan mulutnya untuk membuang debu, jamur, atau telur yang mati agar tidak menulari yang lainnya. Telur yang baru dikeluarkan biasanya berwarna oranye terang karena mengandung kuning telur yang kaya nutrisi. Menjelang menetas, warna telur akan berubah menjadi keperakan dan mata larva mulai terlihat jelas di dalamnya. Telur hampir selalu menetas pada malam hari saat kondisi gelap total. Hal ini adalah strategi bertahan hidup untuk menghindari predator visual yang aktif di siang hari. Begitu menetas, larva ikan badut akan terbawa arus ke laut lepas sebagai plankton selama beberapa minggu, sebelum akhirnya tumbuh cukup besar untuk mencari anemon mereka sendiri di dasar laut.